Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena nikmatnya lah kita masih bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Wah, senang banget nih bisa ketemu lagi sama teman-teman yang kelihatan ini glowing dan cerah banget gitu hari ini ya. Ini karena abis kena air wudhu atau games nih. Atau abis nonton MU nih. Waduh. Wah, kakak tahu nih. Pasti teman-teman di sini kelihatan glowing dan cerah karena teman-teman adalah anak-anak Rohis yang spark gitu ya. Kayak slogan Rohis, sampai-sampai slogan itu ngaruh banget ya, merasuk ke dalam jiwa dan raganya teman-teman. Sehingga pada hari ini teman-teman terlihat cerah, ceria dan gembira. Nah, teman-teman sekalian, kakak pernah mendengar ya, ada quotes yang mengatakan, if you change your habits, you change your life. Yang artinya, jika kamu merubah kebiasaanmu, maka kamu secara otomatis juga akan mengubah hidupmu. Emang ya kak? Nah. Apa itu cuman kata-kata bijak doang gitu, tapi nggak ada buktinya? Oke, sekarang kakak mau tanya, siapa di sini yang masih disuapin sama mama? Nggak ada. Oke. Siapa di sini yang masih dipakein kaos kaki sama orang tuanya? Nggak ada. Siapa di sini yang mohon maaf masih ngompol pas tidur? Nggak ada. Nggak ada kan? Kenapa kok nggak ada? Ya karena kita udah besar dong ya, udah mandiri. Bahkan ada ungkapan, ada kayak bocah aja loh. Nah, sehingga dari pemikiran kita tentang kemandirian ini, kita merasa udah nggak butuh bantuan lagi dari orang tua kita, gitu. Ya kayak tadi ya kita kalau semisal lapar tinggal makan, kalau semisal kaos kaki tinggal pakai sendiri, kalau kebelet tinggal ke toilet gitu kan. Nah, sehingga dari pemahaman kita tentang kemandirian ini, kita bisa meningkatkan skill kita bisa lebih multitasking gitu ya. Kita bisa lebih mandiri lagi. Contohnya, kita pengen makan, tapi kita juga pengen nonton podcast di YouTube semisal gitu ya. Nah, ketika kita makan, kita sambil nonton podcast nih, kayaknya ada quotes-quotes menarik nih gitu kan. Kayaknya isinya daging nih gitu kan. Jadi tangan kita makan, tangan kiri kita itu sambil ngetik atau nyatet hal-hal menarik yang di podcast itu gitu. Nah, sehingga benar ya tentang quotes tadi teman-teman, bahwasannya yang awalnya kebiasaan itu nggak bisa kita rubah, sekarang jadi bisa kan? Nah, ini sangat relate teman-teman dengan materi yang akan kita bahas pada diklat di Rohis kali ini yang berjudul Cara Jitu Membangun Kebiasaan Melalui Atomic Habits. Nah, ya kakak di sini bukan seorang motivator atau masteri ya yang mungkin bisa merubah teman-teman langsung gitu ya dalam sekejap mata dengan materi ini. Tapi ya semoga dengan materi ini kakak, teman-teman, kita semua itu bisa mengambil hikmah positif dan kita bisa membangun kebiasaan-kebiasaan kita menjadi lebih baik. Terutama agar kita menjadi remaja yang spark. Oke, teman-teman. Nah, teman-teman sekalian, berbicara mengenai kebiasaan ya, berarti kita berbicara tentang perilaku yang atau aktivitas yang diulang secara terus-menerus. Misalkan, teman-teman selalu bangun pagi jam 4 gitu. Nah, untuk apa bangun pagi jam 4? Ya untuk sholat subuh, semisal untuk mandi gitu kan, siap-siap berangkat sekolah gitu. Nah, jadi dari kebiasaan itu kita merasa adanya tuntutan atau kewajiban, terus kita merasa lebih fresh gitu ya, lebih nikmat ketika bangun pagi. Bahkan sampai setan bilang gitu kan, gacor juga nih anak gitu, bangun terus pagi-pagi gitu. Wah, gue udah nggak bisa godain nih, udahlah nyerah gue gitu kan. Gitu. Nah, lalu masalahnya adalah ada kebiasaan yang nilainya baik, ada kebiasaan yang nilainya buruk. Dikatakan baik jika mendatangkan manfaat bagi diri kita, bagi lingkungan, baik itu jangka pendek maupun jangka panjangnya. Begitupun sebaliknya gitu kan, ketika kebiasaan kita mendatangkan mudorot. Nah,
Iya apa iya nih? Benar apa benar nih? Contohnya, kebiasaan membuang sampah sembarangan. Baik atau buruk? Buruk kan? Nah, semisal ya, ada orang makan ciki di dalam mobil. Terus sampah cikinya dibuang gitu aja gitu, keluar jendelanya mobil gitu kan. Nah, dengan dia membuang sampah seperti itu bisa menyebabkan terjadinya kecelakaan. Semisal ada pengendara motor di belakangnya nih, terus cikinya kena mukanya gitu kan, terus dia nggak bisa ngelihat, dia bisa jadi kecelakaan gitu kan, bisa jadi buntung, bisa jadi buta. Kalau nggak kecelakaan, dia bisa ngomong kasar, kesel ke pengendaranya gitu kan, gitu. Nah, jangka panjangnya apa? Ya dengan dia membuang sampah sembarangan, ya sampah-sampahnya tuh jadi menumpuk gitu kan, entah itu nanti mampet ke selokan dan bisa menyebabkan terjadinya banjir. Nah, sehingga kebiasaan itu nggak berbicara soal nyaman atau enggaknya teman-teman, tapi bagaimana kebiasaan kita ini memiliki manfaat yang besar bagi diri kita, bagi lingkungan, baik itu jangka pendek maupun jangka panjangnya. Ya semisal kebiasaan yang baik apa? Seperti kebiasaan menabung, kebiasaan olahraga, kebiasaan mengerjakan tugas, kebiasaan disiplin, on time, tepat waktu, datang ke kajian rohis semisal. Nah, terlebih teman-teman di sini kalau nggak salah udah dapat kajian rutin ya dari rohis dan menjelaskan bahwasannya materi yang benar adalah cita-cita yang benar adalah cita-cita surga ya, benar ya? Oke, benar. Nah, apalagi cita-cita surga gitu kan? Kita harus membangun kebiasaan, kita harus mengerahkan tenaga kita mendedikasikan waktu, usaha, energi untuk mengarah pada cita-cita surga. Nah, maka kita perlu tahu bagaimana cara membangun kebiasaan-kebiasaan yang mengarah pada cita-cita surga. Tapi kan nggak susah gitu, maksudnya nggak gampang gitu ya kita membangun kebiasaan-kebiasaan yang baik. Apalagi kalau udah nyaman gitu ya, kayaknya udah dari kecil gitu kan kebiasaan kayak gini. Terus pas udah gede kita langsung mengubah kebiasaan itu nggak mudah gitu. Nah, teman-teman jangan khawatir. Seorang penulis buku ya, yang menuliskan buku Atomic Habits bernama James Clear, mengatakan bahwasannya untuk memulai perubahan, kita nggak bisa memulai perubahan langsung 100%. Tapi mulai aja dulu dengan perubahan 1%. Semisal ya, ada orang yang bikin resolusi setiap tahun. Biasanya kan di akhir tahun kan orang-orang bikin resolusi ya. Tapi kita lihat, apa nih kok sama aja resolusinya nggak berubah-ubah gitu kan. Nah, bisa jadi dia belum memulai perubahan si 1% ini. Nah, bagaimana caranya kita mengubah perubahan 1% ini? Nah, menurut James Clear, dia menuliskan ada 4 teori ya di dalam bukunya. Yang pertama, menjadikannya terlihat, make it obvious. Semisal ya, teman-teman pengen disiplin terhadap waktu. Kita bisa memasang sebuah alarm untuk menjadi pengingat kita melakukan aktivitas. Ya kayak pasang alarm buat bangun pagi, pasang alarm buat datang ke kajian rohis semisal biar nggak terlambat gitu kan. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua, menjadikannya menarik, make it attractive. Nah, contohnya semisal teman-teman pengen ikut kajian di rohis tapi kok kayaknya rasanya bosan gitu ya. Nah, teman-teman bisa melakukan hal-hal yang disukai terlebih dahulu. Kayak semisal sambil nunggu bisa diskusi dulu sama teman-teman, atau semisal sambil dengerin lagu gitu kan. Nah, itu yang kedua. Lalu yang ketiga, menjadikannya mudah, make it easy. Nah, kalau semisal teman-teman ngerasa sulit ya buat datang kajian di rohis tepat waktu, kayak telat dikit gak ngaruh gitu kan. Nah, teman-teman bisa cari pemecahannya dan solusinya. Misal teman-teman sama satu gengnya nih, saling ingetin aja gitu. Oh iya, kita mau forum nih 1 jam lagi, kita datang ke Sekreyu gitu kan. Datang 1 jam sebelumnya gitu. Jadi kita nggak cuma sendiri aja gitu. Ya takutnya kalau misal sendiri kan nanti malah jadi menyepelekan gitu. Nah, itu yang ketiga. Dan yang terakhir, yang keempat, menjadikannya memuaskan, make it satisfying. Nah, kayak contohnya ya, semisal teman-teman ada di antara teman-teman nih ada yang telat gitu datang kajian di forum. Nah, coba nih kita bikin punishment, telat nih gitu kan, terus disuruh traktir 1 forum gitu. Atau kalau semisal nggak bisa, teman-teman bisa bikin kompetisi.
siapa yang cepat dia yang menang. Jadi, wah, siapa yang duluan nih dapat datang ke kajian Rois, nanti bisa di list gitu ya, di absensi forum, terus nanti dicatat, wih, dia yang duluan nih. Nah, dia bisa dapat hadiah atau reward dari teman-teman seforum semisal, atau dari kakak semisal gitu. Nah, sehingga itu tadi ya teman-teman, 4 prinsip membangun kebiasaan ala Atomic Habits. Ya, semoga dari materi ini kita bisa sama-sama membangun kebiasaan-kebiasaan yang baik agar kebiasaan ini bisa mengarah pada cita-cita surga. Emang teman-teman, kebiasaan itu gak mudah ya buat kita rubah, dan kita merasa gak terbiasa gitu. Nah, sekarang coba kakak pengen teman-teman semua genggam tangannya kayak gini, coba. Oke, udah semua? Nah, coba teman-teman lihat, jempol yang di atas itu jempol kanan atau jempol kiri? Kiri. Oh, ada yang kanan. Kanan. Kamu? Kiri. Oh, oke. Kalau kakak sendiri kanan ya? Nah, ini jadi menurut penelitian ya dari Pak Tony Robbins yang merupakan motivator, dia mengatakan bahwasannya kalau semisal jempol kanan yang di atas itu menandakan kita cenderung berpikir kreatif. Tapi kalau semisal jempol kiri yang di atas itu cenderung kita berpikir analisis. Nah, sekarang coba kakak pengen dibalik. Jadi yang tadinya jempol kanan di atas jadi di bawah, yang kiri di atas jadi di bawah. Coba dibalik. Dibalik ini, bisa? Nah, gimana rasanya teman-teman? Nyaman nggak? Nggak nyaman ya? Nggak terbiasa kan? Nah, oke, udah semua dilepas. Nah, itu teman-teman. Seberapapun kita nggak nyamannya, seberapapun kita nggak terbiasanya, kita harus coba terus. Apalagi kita punya cita-cita yang mulia ya, apalagi cita-cita surga kan, maka usaha apapun pasti akan kita tempuh. Nah, itu aja teman-teman, forum Diklat Rois pada sore hari ini yang bisa kakak sampaikan. Kurang lebih mohon maaf, kakak tutup forumnya. Wa'afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.